Dan yang luar biasa, kalau kita mengalami satu hal, saudaraku, kita mengalami jauh dari Tuhan atau memberontak dalam kehidupan kita terhadap Tuhan, Tuhan bersedia untuk membawa kita kembali kepada jalannya. Pengampunan tersedia buat kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua 1-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum, tempat di mana dia telah menjadi begitu populer. Sementara Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, Yesus sangat terkesan dengan iman dari 4 orang yang berinisiatif untuk membawa orang lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun mereka harus membobol loteng rumah, saudara, untuk dapat melihat orang yang mereka kasihi itu mengalami kesembuhan. Saudara, cerita dalam Markus pasal yang kedua 1-12 ini sebenarnya adalah suatu skandal bagi para ahli Taurat terhadap ucapan Tuhan Yesus yang berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus bukan hanya dapat menyembuhkan segala macam penyakit, tapi dia juga berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Bagi para ahli Taurat, Yesus telah membuat sebuah kesalahan besar karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sebab yang dapat mengampuni dosa itu cuman Allah, cuman Tuhan. Makanya mereka menuduh Yesus sedang menghujat. Dan memang benar, kalau memang mereka mengetahui hal tersebut, harusnya hukumannya adalah orang ini harus dirajam dengan batu. Disebabkan karena dia mengaku menyamakan dirinya dengan Allah. Nah saudara, mereka juga menganggap bahwa Yesus tidak menghargai bait suci. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak menghargai apa yang terjadi di Yerusalem karena perbuatannya. Sebab mereka tahu bahwa pengampunan dosa itu terjadi setahun sekali ketika terjadi apa yang disebut dengan Yom Kippur, ya, di mana di situ orang kemudian mengalami apa yang disebut dengan perayaan Hari Grafirak, di mana dosa semua bangsa Israel diampuni. Nah, mereka berkata Yesus tidak menghargai itu sampai sekarang bisa mengampuni dosa orang. Jadi disinilah terjadi sebuah skandal. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus mengatakan kepada orang ini yang sebenarnya dibawa oleh 4 orang temannya atau saudaranya, kita nggak tahu. Tapi mereka berinisiatif untuk membawa orang ini. Dan karena inisiatif mereka terbaca iman oleh Yesus, Yesus kemudian mengatakan begini, "Dosamu diampuni." Dan itu telah merupakan skandal. Saudara, Yesus bertanya kepada mereka,
Mana yang lebih mudah untuk mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Amen. Dia anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, orang lumpuh ini bertindak dengan iman dan melakukan seperti persis dengan apa yang Yesus katakan kepadanya. Dia mengalami kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Nah saudara, Yesus mengatakan hal tersebut mana lebih mudah sebenarnya. Sebab kan masalahnya begini, lebih mudah memang mengatakan, ya sudah, dosamu diampuni. Tapi sebenarnya karena memang kalau orang mengatakan demikian, siapa sih yang mesti urus dosanya orang begitu? Dan tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang dia sudah diampuni kan? Tapi kalau orang memang sembuh, ada faktanya. Orang misalnya bisa berjalan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, jelas ada faktanya. Tapi Yesus mau mengatakan kepada mereka satu hal, bahwa hey, di sini anak manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Karena memang dia datang untuk menebus dosa manusia. Kelihatannya di sini, Tuhan Yesus mau mengatakan begini, ada kesembuhan yang lebih dalam daripada sekedar berjalan dari sakit lumpuhmu. Tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan jiwa kita. Amen. Supaya jiwa kita dipulihkan. Kita sembuh sempurna. Seperti yang terjadi pada pembacaan sebelumnya yang kita bahas kemarin. Bahwa orang kusta itu minta supaya dia tahir. Bukan cuma sembuh. Dan di sini Yesus menawarkan kesembuhan yang sepenuhnya. Roh, jiwa, dan tubuhnya. Saudara, mari kita terima kesembuhan yang Yesus sodorkan kepada kita pada hari ini. Dia memberikan kesembuhan buat seluruh kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan yang luar biasa, kalau kita mengalami satu hal, saudaraku, kita mengalami jauh dari Tuhan atau memberontak dalam kehidupan kita terhadap Tuhan. Tuhan bersedia untuk membawa kita kembali kepada jalannya. Pengampunan tersedia buat kita. Dan terima kesembuhan. Saudara yang mengalami sakit penyakit pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara menerima kesembuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.